ada 32.000 karyawan dari satu badan yang baru saja didirikan ini diangkat menjadi ASN P3K. Sementara 1,6 juta guru honorer non ASN tidak pasti sekarang statusnya. Ini memenuhi rasa keadilan atau tidak menurut Anda? Jelas enggak ya. Pemberitaannya adalah tidak boleh mengajar. Padahal mereka boleh mengajar, hanya statusnya jadi bukan honorer lagi. Apakah ini juga akan mengancam adanya kekosongan pengajar di sekolah tersebut? Ya sebenarnya sekarang tuh udah mengalami krisis ya. Sekolah-sekolah negeri sekarang tuh udah mengalami krisis. Itu saking gak adanya guru, itu kelasnya digabung loh. Jadi guru itu ngajar 3 kelas sekaligus. Jadi belajar di aula. Agar efektif nggak kira-kira? Kan enggak sebenarnya. Faktanya kita kekurangan guru, tapi kemudian tidak sebandinglah dengan pengangkatan guru menjadi ASN begitu atau P3K. Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang juga menarik untuk kita soroti di pekan terakhir belakangan ini. Kalau kemarin kita sudah banyak sekali hal-hal yang kemudian disoroti, yang kemudian pekan terakhir belakangan ini yang disoroti adalah soal bagaimana dunia pendidikan, terutama adalah soal kesejahteraan para tenaga didik. Setelah kita tahu Mendikbudrismen menerbitkan surat edaran di mana pada intinya pada awal tahun 2027 mendatang, itu artinya sebentar lagi para tenaga pendidik yang dikatakan guru honorer non ASN ini dilarang untuk mengajar. Lalu bagaimana nasib mereka? Apalagi kita tahu tenaga pendidik adalah hal yang paling fundamental untuk bisa meningkatkan mutu dari sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Pakar di On Point with Adistila Rasati. Ada Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, ada Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Mungkin ini menjadi kabar yang kurang mengenakan bagi seluruh guru-guru di Indonesia, begitu tenaga pendidik di Indonesia, karena saat ini pasti tenaga pendidik di Indonesia lagi resah, khawatir, menunggu bagaimana nasib mereka, utamanya guru-guru honorer non ASN setelah ada surat edaran begitu ya. Dilarang mengajar mulai awal tahun 2027 ini. Kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu ada 32.000 karyawan dari satu badan yang baru saja didirikan ini diangkat menjadi ASN P3K. Ada 32.000, sementara kalau kita mengkomparasi ada banyak sekali yang 1,6 juta guru honorer non ASN tidak pasti sekarang statusnya. Ini memenuhi rasa keadilan atau tidak menurut Anda? Ya jelas enggak ya. Dan apalagi yang bersangkutan misalnya yang tadi disebutkan 32.000 kan dapat gaji double ya. Dari APBN dia dapat, kemudian dari dengan status PGK itu swasta ya. Itu kan bukan milik pemerintah. Itu lembaga-lembaga yang sebenarnya adalah swasta, dan itu aneh banget. Bagaimana swasta kok kemudian bisa jadi P3K? Sementara guru-guru ini mengabdi di sekolah negeri selama bertahun-tahun dan nggak diangkat-angkat juga kok jadi P3K gitu dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling kuat kan sebenarnya daerah adalah ketidakmampuan daerah dalam membayar ya. Jadi tidak mampu membayar sehingga kemudian tidak bisa mengangkat gitu menjadi tenaga ASN berupa P3K. Nah ini hal karena masalah klasik yang selalu bicara adalah soal kemampuan anggaran. Namun kalau tadi guru-guru yang resah tadi sebenarnya SE ini justru mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan mereka tuh punya status yang lebih jelas. Bukan honorer tapi menjadi ASN, karena di dalam undang-undang ASN sendiri itu hanya ada, kalau di lingkungan guru ya pendidikan itu hanya ada 2 kategori kan, dia PNS atau istilahnya ASN dengan non ASN. Jadi kalau ASN-nya ada P3K penuh waktu, berarti karena sekarang ada istilah paruh waktu, kemudian PNS yaitu mereka ASN, lalu sekarang ada istilah paruh waktu. Paruh waktu adalah untuk
tadi apa guru-guru misalnya yang selama ini disebut sebagai honorer ya belum lulus ketika tes P3K atau tes apa selama ini P3K mereka ikut dan nggak lulus, maka ini kemudian diangkat menjadi paruh waktu. Nah itu sebenarnya kebijakan yang didorong karena adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tadi. Nah pemerintah ini untuk guru memang sudah mengalami 2 kali penundaan, tahun lalu dan tahun ini gitu ya. Tahun 2027 itu habislah masa penundaan itu, maka kemudian tidak lagi dikenal honorer di sekolah-sekolah negeri. Jadi mereka sekarang akan menjadi ASN. Nah ASN mereka ini adalah P3K dan P3K-nya adalah paruh waktu. Nah problemnya adalah ketika mereka memiliki status itu tadi, maka penggajiannya tidak bisa oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Sementara pemerintah daerah nih banyak yang sudah berteriak tidak mampu, ketika jumlahnya kan besar banget. Apalagi gitu ya. dana juga ada transfer ke daerah dipangkas. Betul, banyak atas nama efisiensi nih. Nah akhirnya membuat kemudian daerah mikir berkali-kali nih kalau mau ngangkat, nah, tiba-tiba dipaksa, mereka kemudian jadi berteriak. Nah pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek kemudian menerima sejumlah laporan ketidakmampuan pemerintah daerah ini. Nah ini yang kemudian nanti dipikirkan bagaimana caranya, tapi kan pemerintah daerah tetap harus dong menyediakan walaupun mungkin tidak UMR-nya daerah itu, setidaknya tetap menganggarkan untuk guru-guru P3K paruh waktu ini dapat berapa. Nah selain itu bisa nanti ditambahkan dengan dana BOS gitu ya, dan juga tunjangan sertifikasi yang selama ini memang sudah ada. Oke, ini yang kemudian menjadi viral itu adalah bagaimana keseharian kehidupan dari para tenaga pendidik kita begitu ya, guru-guru honorer non ASN yang di daerah begitu ya, nggak jauh-jauh lah dari Jakarta, ada di Banten, ada di Bekasi, belum lagi di daerah yang terpencil, mereka harus melintasi medan yang terjal untuk kemudian mengajar begitu ya, tanpa mereka gaji nggak seberapa. Nah itu dia, itu buat saya menyedihkan pada saat kita melihat fakta di lapangan seperti itu, 200.000, 300.000 dan itu dibayar per 3 bulan Ibu. Ya, guru honorer itu kan kalau dia berada di sekolah-sekolah negeri, memang dia hanya dibayar lewat dana BOS kan selama ini. Nah dana BOS turunnya per triwulan, jadi per 3 bulan, sehingga tiap dana BOS turun baru mereka dibayar. Makanya mereka kerja dulu baru dibayar, kan akhirnya kayak gitu. Nah lalu gajinya kenapa kemudian sangat kecil? Karena sudah ada aturan dari pemerintah, yaitu hanya boleh bayar gaji untuk sekolah negeri itu adalah 20% kuotanya. Kalau sekolah swasta boleh 40%. Nah sebenarnya di aturan sebelumnya itu pernah hanya 15% aja nih bayar gaji. Nah lalu di era Pak Nadiem sebenarnya waktu itu Merdeka Belajar ketiga, kalau saya tidak salah ingat ketiga deh. Itu sebenarnya udah kemudian berdasarkan data yang kemudian Kementerian Pendidikan tahu dia kan udah ada nih datanya. Lalu Pak Nadiem atas dasar data itu menaikkan menjadi 50%. Jadi sekolah negeri boleh bayar gaji honorernya mereka itu 50%. Nah tapi kemudian peraturannya ganti lagi nih setelah era Pak Nadiem menjadi 20%. Nah ini membuat memang sekolah menjadi makin kecil kan ngebayar gurunya. Karena misalnya hitungnya gini, dana BOS itu dulu kan kenapa Pak Nadiem naikin 50? Saya rasa karena tadi kecil banget gitu. Guru honornya banyak. Karena guru honor banyak itu kenapa? Banyak PNS yang pensiun. Dalam 1 tahun saja pensiun itu antara 60.000 sampai 70.000 PNS pensiun. Nah akhirnya sekolah-sekolah negeri ini kekurangan guru, lalu diisilah oleh honorer. Nah kalau honorernya banyak, maka gaji kuota cuma 20% misalnya sekarang, ya berarti kecil banget. Misalkan lah ya, sebuah sekolah misalnya menerima 100 juta dana BOS setahun. Berarti hanya 20% atau 20 juta aja kan yang bisa digunakan untuk gaji. Berarti 20 juta untuk dalam 1 tahun. Nah 20 juta dibagi 12 bulan. Nah kalau guru honornya 1 mungkin masih mendingan. Nah ini rata-rata guru honornya bisa sampai 3, 5. Nah kalau dibagi 20 juta dalam setahun itu, kemudian dibagi untuk guru honor yang 3 orang aja, ya jelas aja 1 orang bisa dapat kecil banget. Nah ratusan ribu doang. Nah ratusan ribu ini pun per 3 bulan kan baru mereka dapat gitu. Jadi kalau sekolah itu
makin banyak honorernya, maka makin berat untuk membayar gaji. Atau si honorer makin kecil dibayarnya gitu. Itu kondisinya. Nah, akhirnya kalau dengan status P3K, maka gaji guru jadi tidak satu-satunya lewat dana bos kan. Akan menjadi tugas pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah menyediakan lah dengan niat baik, misalnya karena ketidakmampuan daerah, kami cuma bisa bayar 1 juta. Ya udah 1 juta, lalu pemerintah pusat tetap memberikan izin dong untuk dana bos dipakai. Jadi dana bosnya tetap bisa bayarin nih. Nah, ditambah mereka berhak untuk dapat tunjangan sertifikasi. Kan tunjangan sertifikasi ini kalau guru non ASN selama ini sebenarnya cuma dapat sekitar 2 juta ya. Nah, kalau kemudian dia menjadi ASN, pastinya itu hitungannya memang 1 kali gajinya dia. Nah, sekarang pakai gaji yang mana nih dihitungnya? Kalau pakai kan jadi jelas, pakainya hitungan pemerintah daerah. Gitu kan? Pemerintah daerah menggaji berapa? Misalnya 2 juta, nah berarti 2 juta. Tapi kalau pemerintah daerah menggaji, misalnya kayak DKI, kan DKI UMR-nya 5, sekian. nah dia menggaji guru honorer juga 5, Nah berarti kalau dia udah jadi ASN, dalam arti P3K paruh waktu, dia udah berhak dong dapat yang 1 kali gajinya juga. Kan dengan demikian terjadi peningkatan kesejahteraan. Ya itu yang kemudian guru-guru sebenarnya khawatir itu kan karena pemberitaannya adalah tidak boleh mengajar, padahal mereka boleh mengajar, hanya statusnya jadi bukan honorer lagi. Itu sebenarnya. Nah, problem yang takut lagi nih bagi mereka punya kekhawatiran, daerahnya mau nggak mengangkat mereka jadi P3K paruh waktu dengan berani nggak untuk menggaji mereka. Itu yang sekarang mesti kita pertanyakan memang. Karena belum jelas pemerintah daerah yang gak mampu tuh mana aja. Dan seberapa kemudian mereka mampu membayar minimalnya berapa. Kan belum ada dibuka data itu. Nah, itu yang kemudian harus transparan begitu ya, setiap daerah kemampuannya bagaimana supaya juga jelas begitu ya. Ya, dan dibicarakan juga di DPRD-nya nanti. DPRD, betul. Nah, ini kalau menarik DPRD adalah fungsi pengawasan dan check and balances begitu ya. Betul. Kita berharap DPRD seluruh Indonesia bisa membahas soal ini dan jelas untuk bisa memberikan atensi soal tenaga pendidik ini begitu. Karena lagi-lagi saya mengatakan, saya sedih sekali ketika melihat bagaimana guru-guru di Indonesia begitu ya, mereka bahkan harus dalam tanda kutip menyambi untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang menyambi sebagai asisten rumah tangga, kemudian ada yang menyambi sebagai petugas kebersihan begitu. Ojol begitu. Pemulung ya. Nah, itu sementara tenaga pendidik adalah hal yang fundamental untuk bisa membangun mutu pendidikan. Bagaimana kita bisa menghasilkan output mutu pendidikan yang bagus ketika memang tenaga pendidikannya juga belum sejahtera. Betul. Kalau guru itu sebenarnya justru paling utama ya dalam pendidikan menurut saya. Jadi kalau kita mau berbicara kualitas kayak apa dengan guru-guru yang masih nyambi-nyambi kayak tadi. Mereka aja masih pontang-panting memenuhi kebutuhan dirinya. Dan untuk ketika ngajar, apakah bisa maksimal? Kan enggak juga, dan itu enggak salah karena kondisi mereka gitu. Iya, mau gimana kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan hanya dengan mengajar. Dan bisa nggak konsentrasi, anakku belum bayar ini, belum ada kebutuhan ini yang belum terpenuhi, kan juga membuat konsentrasinya nggak ada. Yang kedua, memang bisa beli buku, kebutuhan sehari-hari aja sulit dipenuhi. Nah, untuk itu bagaimana mereka meningkatkan diri? Misalnya kursus, kemudian mereka beli buku setiap bulan misalnya agar mereka punya kemampuan untuk literasi yang lebih baik. Ya menjadi susah, kita berharap apa gitu. Nah ini ya, jadi jangan menyalahkan juga ketika teman-teman ini, guru-guru ini, ya emang juga mereka masih mikir pada tahap yang betul-betul dasar kan. Gimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, yang paling dasar. Nah mau bicara yang sekunder susah banget. Apalagi buku tuh udah jadi kayak barang mewah. Nah sekarang kita kalau pingin guru kita berkualitas, ya setidaknya mereka tuh disejahterakan gitu. Dengan kesejahteraan yang mencukupi. Di tiap daerah UMR beda ya. Nah setidaknya itu akan membuat mereka lebih berkonsentrasi mengajar dan berkonsentrasi meningkatkan kemampuan diri. Kalau dari FSGI sendiri apa yang kemudian bisa menurut FSGI solusi yang realistis dalam jangka pendek begini? Kalau kita lihat apalagi ini masih di bulan Mei, bulan pendidikan yang seharusnya menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan dan juga tenaga pendidik. Kalau FSGI tentu kita punya program juga di beberapa daerah. Kita tentu akan ngedorongnya bahwa guru-guru teman-teman honorer ini ya segera harus diangkat sebagai
ASN walaupun mereka P3K paruh waktu agar status mereka jelas dan bisa tetap ngajar. Kedua, kita berbicara kepentingannya lebih besar yaitu layanan pendidikan untuk anak-anak dan kualitas pendidikan kita. Nah, oleh karena itu kita akan mendorong sebenarnya kayak ini sebenarnya beberapa organisasi profesi guru harusnya bisa bareng-bareng sih ya. Misalnya di daerah-daerah. Jadi bagaimana mendorong pemerintah daerah, yang kedua DPRD. Gitu ya, agar diajak diskusi juga nih, jangan-jangan anggota DPRD juga belum paham nih yang dimaksud dengan menghentikan tadi tidak ada honorer gimana dan dampaknya sebenarnya seperti apa. Jadi kira-kira dengan menghilangkan istilah honorer tadi dan berganti status, mungkin juga banyak yang tidak dipahami bahwa itu akan berdampak pada pengeluaran daerah. Nah, berarti ini kan perlu ada diskusi bersama dan Kementerian Pendidikan menurut saya perlu juga mensosialisasi ini secara lebih masif ya, terutama tadi ke DPRD nih ya, karena bagaimanapun fungsi anggarannya di mereka. Kan mereka nanti yang harus ngelolosin nih. Oh ya guru, bagaimana kesepakatan kemudian pemerintah daerah mengajukan gajinya UMR, sanggup nggak? Lalu gimana itu dibahas juga di DPRD. Jadi mumpung masih punya waktu ya, sampai ini Mei, sampai Desember, dan itu sebenarnya udah mepet banget. Ya karena sebenarnya perubahan anggaran aja itu kan setidaknya dilakukan tuh biasanya di bulan September atau Agustus September. Nah makanya sekarang kalau terjadi perubahan ini kan harus ada perubahan anggaran. Nah ini yang harus dikejar. Dan kalau nanti nggak mampu, ya mampunya berapa? Jadi jangan bilang nol. Jadi untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kualitas, dan untuk kepentingan layanan pendidikan harusnya mereka bersedia mengalokasikan, kan juga harus minimal 20% di APBD-nya daerah. Nah sudah mencapai enggak? Nah, mencapai ini bisa jadi dengan membayar tenaga honorer ini yang sudah berubah menjadi P3K. Jadi ini kan soal political will juga ya menurut saya ya. Jangan-jangan mampu tapi nggak mau aja mengalokasikan. Nah ini jadi bisa dipaksa, didorong bersama. Organisasi profesi guru di berbagai daerah ini bisa meneriakan ini bersama-sama. Menurut saya sih itu ya. Kalau di daerah barangkali kita juga nggak bisa berharap tinggi karena APBD kan beda-beda juga. Kemampuan daerah beda-beda. Tapi jangan daerah tiba-tiba nyerah seolah-olah udah itu urusan Kementerian Pendidikan atau pemerintah pusat. Nggak bisa. Karena begitu mereka menjadi ASN, mereka itu penggajiannya berada di daerah. Oke, jadi ini perlu kejelian juga begitu, dan juga tadi Anda mengatakan political will begitu ya dari kepala daerah itu terutama, kemudian juga dari DPRD-nya sebagai fungsi pengawasan dan juga check and balances, bagaimana jeli untuk melihat mana pos-pos anggaran terutama untuk pendidikan dan kesehatan, itulah yang harus diperhatikan begitu ya. Sebelum ada tunjangan mobil dinas, renovasi rumah dinas, tolong untuk pos anggaran kesehatan dan pendidikan itulah yang harus diutamakan. Karena itu nyangkut betul-betul layanan publik ya. Oke. Kalau menurut Bu Retno, 3 poin kritis dari permasalahan ini. Ya pertama gini ya, ini kan PR yang udah lama banget kayak ketunda-tunda ya. Itu kan menunjukkan bahwa tiap daerah juga kayak lepas tangan. Mereka merasa terbebani jika harus mengangkat guru-guru honor di sekolah negeri ini menjadi ASN, kan begitu. Nah, kalau sekarang dipaksa oleh aturan dan harus, maka sekarang menurut saya yang penting adalah political will tadi. Jadi ini ada masalah betul ketika daerah nggak punya kepedulian sama pendidikan, ya bahaya pasti nggak akan mendukung nih kebijakan ini gitu. Lalu yang kedua adalah emang petakan coba berapa jumlah guru honor di sekolah negeri di wilayah mereka. Lalu hitung kalau tiap bulan mereka harus bayar minimal UMR-nya dikalikan 12 dikalikan jumlah orangnya. Ini kira-kira mampu nggak? Pasti mampu menurut saya. Soal mau apa enggak kan gitu. Nah kalau misalnya mereka nggak mampunya tuh dinilai berapa. Jadi kalau misalnya UMR-nya 2,5 juta, mereka hanya sanggup 1,5. Nah ini biarlah pemerintah pusat membantu lewat mekanisme dana BOS gitu. Dan tadi pemerintah pusat juga harusnya ngubah jangan 20% ya. Harusnya ini ada peningkatan untuk sekolah negeri ini bisa nggak ditingkatkan ketika wilayah ternyata hanya mampu membayar honornya itu tidak seberapa. Nah, berarti ini kan pembicaraan anggaran ini hal yang menurut saya cukup pelik ya. Tapi kalau basisnya data, ngaliin ya. Kalau sekarang kan mikirnya, aduh jadi beban. Kan hitung dulu gitu. Ya, lalu yang terakhir menurut saya adalah Kementerian Pendidikan nggak bisa nyelesain ini juga lewat hanya sekedar SE kan.
Harusnya. Tapi iya, jadi kan ini katanya sudah sudah bicara dengan Menpan. Nah, jadi kan nggak cukup di situ. Menteri Keuangannya gimana? Karena kalau misalnya daerah ternyata rata-rata tidak mampu, ini harus dihitung juga ya. Angkanya harus real. Jadi sebenarnya berapa butuh penambahan. Kalau itu lewat mekanisme dana BOS dan Kementerian Pendidikan harus memberikan penambahan itu. Kalau bisa basisnya betul-betul data sekolah A, sekolah B, berapa yang pensiun, itu kan ada datanya. Nah, berapa guru honorer di situ. Nah, berarti kan ini mekanisme penambahannya hanya di sekolah-sekolah yang emang guru honorer itu kelewat banyak sehingga tidak bisa ditutup dengan itu gitu, dengan hanya sekedar dana BOS yang ada 20%. Nah, berarti di sini pemerintah pusat juga harus bermain. Jadi menurut saya marilah berhitung data, jangan berhitung beban gitu ya. Jadi pakai data, pas dihitung ternyata sanggup kok gitu. Oke. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bagaimana kemudian kalau untuk sekolah yang dalam tanda kutip ya lebih banyak guru honorernya, apakah ini juga akan mengancam adanya kekosongan pengajar di sekolah tersebut? Ya sebenarnya sekarang tuh udah mengalami krisis ya, sekolah-sekolah negeri sekarang tuh udah mengalami krisis. Karena dulu Mbak Desi kita tuh pernah moratorium nggak ngangkat PNS guru selama 5 tahun kan, pernah ada kan. Nah ketika itu terjadi maka ada 5 tahun tuh guru nggak nambah, tapi kan tiap tahun ada yang pensiun. Nah sekarang kita mengalami masa krisis di mana guru-guru yang pensiun ini banyak, sementara ada kekosongan 5 tahun sebelumnya yang ini kita jadi berantakan nih secara pengisian formasinya gitu. Nah makanya kalau tiap tahun itu ada 60 sampai 70 ribu pensiun, maka sebenarnya kalau dari 2022 udah terjadi itu, maka di tahun 2030 berarti kita kira-kira amannya sebenarnya saat ini mengangkat sekitar 400 ribu ya, untuk penyiapan sekian tahun ke depan tadi. Nah berarti kalau kemudian ada 400 ribu untuk mengisi kekosongan ini, kan ini menyebar di seluruh Indonesia dan di seluruh sekolah. Nah ini sebenarnya ketika krisis sudah terjadi, ini banyak betul guru PNS yang mengajarnya itu gila-gilaan jumlah jamnya. Jadi harusnya mereka ngajar 24 jam, ini banyak sekali yang mengajar bisa 40 jam. Nah ini juga layanan pendidikannya jadi berkurang nih. Karena gurunya kecapean, dan beberapa sekolah nih bahkan di Jakarta juga ada. Itu saking gak adanya guru, itu kelasnya digabung loh. Jadi guru itu ngajar 3 kelas sekaligus. Karena dia satu-satunya guru ekonomi dan muridnya banyak. Nah akhirnya dia menggabung kelas. Jadi belajar di aula. Agar efektif nggak kira-kira? Kan enggak sebenarnya. Tapi itu terpaksa harus dilakukan. Karena kan gurunya juga punya keterbatasan, sekarang jamnya banyak banget. Sementara dalam seminggu kan hanya 40 jaman. Nah kalau dia dihitung harus ngajar satu-satu, itu bisa 60 jam. Nah mau nggak mau kan digabung. Nah itu banyak terjadi di berbagai sekolah negeri di seluruh Indonesia. Nah kita berharap ini tuh nggak terjadi gitu, layanannya jadi nggak maksimal, dan guru-guru ini nggak bisa disalahkan, sekolah nggak bisa disalahkan karena keterbatasan. Jadi nggak mampu bayar guru honor, udah nggak cukup untuk dibayar lagi, jadi menggunakan PNS untuk bisa ngajar. Nah PNS punya keterbatasan juga, akhirnya ya karena dia satu-satunya ya dan nggak ada guru honor, mau nggak mau dia harus ngajar dengan menggabung beberapa kelas. Ya ini kan menurut saya catatan-catatan yang mungkin tidak banyak diketahui ya oleh pengambil kebijakan. Oke, itu tadi ada beberapa catatan termasuk juga soal kesejahteraan yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu bagaimana dengan kondisi psikologis dari guru ketika kemudian kabar ini mencuat? Itu kan juga yang harus difikirkan. Sebenarnya sih awalnya karena pemberitanya nggak dilarang ngajar di 2027 itu, banyak guru juga kaget ya, karena guru honor kan banyak ya. Di sekolah negeri banyak banget. Mereka juga kaget, dan sebenarnya mereka tuh sekarang ini bisa dibilang menjadi garda terdepan, justru menjadi tulang punggung sebenarnya untuk sekolah-sekolah negeri. Karena krisis PNS tadi, pensiun terus sementara pengangkatannya minim dan kita pernah moratorium. Jadi emang sekolah-sekolah negeri ini membutuhkan banget gitu ya guru-guru honor. Nah kalau guru honor udah nggak boleh dan terjadi peningkatan status menjadi ASN, kan harus ASN ya di sekolah publik ini atau di sekolah negeri ini. Nah kalau dia kemudian menjadi ASN dan menggunakan istilah paruh waktu tadi, P3K paruh waktu, maka ini hal yang udah nggak bisa lagi diabaikan gitu. Jadi pemerintah daerah, kemudian seluruh DPRD ini udah harus mikirin ini krisis gitu. Barangkali tidak muncul karena banyak yang teriak, tapi mungkin
diabaikan, toh sekolah masih jalan gitu. Tapi kan jalannya terseok-seok gitu ketika kita kekurangan guru gitu. Dan itu sudah terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia. Oke, sebenarnya faktanya kita kekurangan guru, tapi kemudian ada juga batasan-batasan atau tidak sebanding lah dengan pengangkatan guru menjadi ASN begitu atau P3K. Itu di level pemerintah daerah gitu ya. Tapi kemudian pasti FSGI punya blueprint ke depan. Seharusnya harus ada evaluasi yang komprehensif dari pemerintah pusat untuk bisa mengatasi ini. Iya, sebenarnya Kementerian Pendidikan tuh katanya punya roadmap ya untuk tata kelola guru. Nah, problemnya ini nggak kelar-kelar memang ya. Nah, lalu yang kedua, tata kelola guru yang seperti apa? Mungkin mesti disampaikan kepada publik. Nah, di DPR RI udah disampaikan belum di Komisi 10? Dijelaskan gitu, sehingga kita sebaiknya bekerja berdasarkan roadmap yang sudah dibuat aja. Karena mereka kan juga punya basis data. Sekarang itu data guru sebenarnya jelas karena ada Dapodik kan. Jadi dari data Dapodik itu hanya satu portal data pendidikan kan. Dan di situ tuh jelas misalnya guru mata pelajaran apa nih yang pensiun di tahun ini, mata pelajaran apa aja. Kan kalau guru tuh beda. Jadi kalau yang pensiun matematika yang diangkat bahasa Indonesia kan nggak bisa. Jadi harus sama kan. Nah berarti ketika kita bisa memprediksi 5 tahun lagi sekolah ini akan kekurangan guru ini, guru ini, guru ini. Nah harusnya sebelum jatuh di 5 tahun sudah ada. Dipersiapkan. Nah, problemnya tuh nggak gitu. Jadi 5 tahun tiba nggak ada guru baru. Padahal udah minta terus, udah nginfoin terus gitu, tapi tetap nggak ada gitu. Nah akhirnya guru yang ada diberdayakan untuk mengajar. Nah, kadang-kadang bidangnya. Kadang nggak sesuai, ya. Jadi misalnya PKN yang nggak ada guru sejarah, udah deh guru sejarah ikut ngajar PKN. Nah ini juga menurut saya kalau dari sisi kualitas kita nggak bisa harapkan kan, karena memang bukan bidangnya dia juga gitu. Jadi nggak maksimal gitu layanan pendidikannya. Jadi mau bicara kualitas pendidikan kan jadi kehambat dong dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi Kementerian Pendidikan kalau emang punya rencana tata kelola guru, bahkan katanya nggak cuma 5 tahun, bahkan 30 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, maka mana itunya. Jadi biar kita tuh nggak terus pusing tiap tahun dengan urusan nih besok gurunya pensiun yang ini tapi nggak ada pengganti. Itu yang terjadi di sekolah loh saat ini. Jadi saya akan pensiun tahun 2028 misalnya si guru gitu, tapi penggantinya nggak ada. Nah begitu temennya pensiun, nah ada nih satu guru lagi yang sama-sama mata pelajarannya dia kan, akhirnya guru ini ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu karena ketiadaan atau tidak adanya pengganti dari guru ini. Nah kalau misalnya dana BOS masih bisa, maka mereka bisa rekrut guru honor. Kalau enggak kan susah gitu. Lagi pula untuk masuk ke Dapodik itu kan juga ada persyaratan-persyaratan. Dan guru yang boleh digaji dengan dana BOS itu ada ketentuan. Pertama dia punya nomor udik pendidik atau tenaga pendidikan yang disebut dengan NUPTK. Lalu yang kedua mereka harus sudah masuk ke data Dapodik. Jadi kalau tiba-tiba masuk nggak bisa. Dan untuk itu mereka juga harus ngajar setidaknya di sekolah negeri itu adalah 2 tahun untuk bisa masuk data Dapodik. Nah berarti kan tidak bisa juga misalnya seorang kepala sekolah atau kepala TU tiba-tiba nitipin anak yang baru lulus gitu ya, masuk dia udah 2 tahun belum gitu. Nah bisa aja sih dipalsu misalnya dengan cara SK-nya dimundurin tanggal misalnya. Nah tapi kalau guru-guru yang merasa dirugikan melapor, ketahuan rata-rata laporan terjadinya gitu. Jadi guru yang ngerasa lebih berhak masuk kejegal oleh ini, dia lapor maka bisa terjadi revisi. Karena kan kalau memasukkan misalnya ke Dapodik ya, di scan lah itu SK, bener-bener SK-nya tahun ini. Nah dikira kan pasti karena udah bisa terbukti, ya udah kan lolos. Nah disinilah penting makanya check and balance juga dari pemerintah daerah, termasuk menerima pengaduan jika itu terjadi. Nah jadi sebenarnya untuk menerima gaji dana BOS aja ada ketentuan. Nah makanya guru-guru yang misalnya tiba-tiba ganti nih ya, misalnya saya guru, saya pensiun nih, lalu pengganti saya baru masuk nih jadi guru honorer, kan dia belum punya NUPTK, dia belum masuk Dapodik karena dia baru mengajar, waktunya belum sampai 2 tahun. Nah ini dia tuh berarti nggak bisa digaji dana BOS. Gimana caranya? Nah ini yang kejadiannya nih Mbak Isti. Jadi guru-guru yang honor yang lain ini
dia dititipkan gajinya orang ini. Tapi kan pembagiannya jadi lebih kecil lagi. Iya. Nah, jadi misalnya jumlahnya yang baru ngajar ini 3 orang, sebelumnya ada 3 orang. Maka dimasukkan ke rekening 3 orang ini, lalu nanti ngasih cash nih. Kan akhirnya seperti kucing-kucingan. Terus nanti jatuhnya, oh itu ngelanggar. Tapi mau Ini gimana? mau nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, mau gimana lagi? Iya, tapi yang sering disalahkan kan jadinya sekolah. Ini loh, masalah-masalah gini membuat sekolah, udah nggak usah ngangkat, udah guru PNS aja yang ngajar. Wah, PNS ya setengah mati nih ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA misalnya, atau kelas 1, kelas 2, 3 SMP gitu. Ya itu kan menjadi begitu berat gitu. Nah, itu yang problem yang di lapangan sebenarnya saat Oke, ini. jadi banyak sekali sebenarnya problem-problem di lapangan yang harus dibereskan begitu ya, seperti benang kusut satu-satu harus diurai. Walaupun kita yang di luar melihatnya, oh kesejahteraan guru begitu, tapi ternyata kompleks sekali begitu ya soal itu. Bagaimana kita di sisi lain kekurangan guru begitu ya, tapi di sisi lain anggaran yang terbatas. Iya, betul. Dari sisi mutu pendidikan, menurut FSGI, point of view-nya seperti apa untuk bisa kemudian mewujudkan benar-benar Indonesia emas terwujud di 2045? Memang pertama ya, kesejahteraan guru itu tidak secara otomatis juga meningkatkan kualitas, betul. Ya, belum ada riset juga yang menyatakan itu. Tetapi kita pakai logika dasar saja. Ketika seorang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, harus pusing cari uang ke sana kemari. Lalu tugas utama dia sebagai guru misalnya apakah bisa dijalankan dengan baik, kan itu. Nah, yang faktor yang kedua lah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita pasti berbicara tentang 2 hal. Pertama akses, yang kedua adalah kualitas. Nah, kalau kita berbicara kualitas, berarti salah satu penentu kualitas adalah guru. Nah, jadi kalau guru-guru aja masih pusing dengan jam ngajar yang banyak, dia mau pelatihan, dia harus meninggalkan murid yang begitu banyak ya. Orang jamnya banyak sekali ngajarnya gitu. Nah, lalu dia akhirnya nggak sempat pelatihan juga. Berarti kan peningkatan diri dia untuk lebih baik itu juga terhambat gara-gara beban kerja yang begitu tinggi. Yang ketiga, nih guru-guru ini kan tidak punya pilihan mereka. Jadi yang punya pilihan itu kan pengambil kebijakan. Nah, jadi kalau kita berbicara guru tuh ibaratnya gini ya. Guru itu pemegang kualitas sebenarnya. Jadi kalau guru berkualitas, muridnya akan berkualitas. Kalau guru dan murid berkualitas, sekolah itu berkualitas. Kalau sekolah-sekolah di daerah itu berkualitas, maka pendidikan di daerah itu pasti berkualitas. Jadi kuncinya sebenarnya berada pada guru. Nah, guru ini tuh kan kayak supir ya. Maksudnya dia bisa nyetir gitu, harus bisa nyetir. Jadi kalau misalnya apakah kebutuhan guru adalah kurikulum? Ya enggak, kurikulum itu kan sebenarnya seperti sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan nih. Nah, tapi kalau gurunya nggak bisa nyetir, kan kendaraannya nggak bisa bergerak juga mencapai tujuan. Tapi kalau guru bisa nyetir, mau mobilnya truk, mau mobilnya biasa atau bahkan bajai, dia bisa tetap, kalau prinsipnya dia bisa nyetir, maka dia bisa lakukan. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah di kualitas gurunya, kemampuan gurunya. Jadi kalau memang mau daerah itu kualitas pendidikannya baik, maka langkah pertama adalah memperhatikan gurunya gitu. Karena guru ini akan berdampak, dia membangun kualitas murid. Guru dan murid yang berkualitas akan membangun kualitas sekolah. Kualitas sekolah-sekolah yang berkualitas di sebuah daerah akan membangun kualitas pendidikan di daerah. Itu kuncinya sebenarnya. Oke, dan termasuk juga para pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu lahir dari orang tua dan juga guru yang berkualitas. Betul, itu kan berkaitan nih gitu. Oke, nah kita masih banyak sebenarnya yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi itulah kenyataan yang harus kita terima begitu. Mudah-mudahan, saya berharap sekali di hari pendidikan ini, di bulan pendidikan ini, di bulan Mei, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD begitu ya, untuk bisa memberikan atensi secara khusus begitu ya, termasuk juga DPR, Kementerian Kemendikbud terkait, ada Kemenpan RB juga bisa memberikan, dan Menteri Keuangan karena berkaitan juga karena uang begitu ya, anggaran. Ini bisa saling sama-sama punya niat hati begitu ya, keinginan yang benar-benar memberikan seluruh perhatiannya untuk di dunia pendidikan.
Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar FSGI sudah bergabung bersama kami di On Point with Adisi Larasati. Guru tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan kita harus selalu mengingat itu dan yaitu salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan bagi guru. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisi Larasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.